Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 197 KKN ITERA akan menjelaskan video pembelajaran mengenai kesetimbangan kimia. Baiklah, jadi kesetimbangan kimia tercapai ketika suatu laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik, dan konsentrasi dari reaktan-reaktan dan produk-produk tidak berubah lagi. Nah, di situ tercapailah di titik kesetimbangan kimia. Berdasarkan arah berlangsungnya reaksi kesetimbangan kimia itu terbagi menjadi dua, yaitu dimana yang pertama adalah reaksi satu arah atau irreversible, kemudian reaksi dua arah atau bolak-balik atau yang dimaksud dengan reaksi reversible. Reaksi satu arah adalah reaksi yang berlangsung searah atau reaksi yang tidak dapat dibalik. Nah, di sini sebagai contoh adalah kertas yang dibakar. Nah, di mana akan menjadi produk yaitu abu dan tidak bisa dibalik lagi. Nah, kemudian ada contoh reaksi kimia dari reaksi satu arah itu di mana NaOH ditambah dengan HCl itu menjadi NaCl ditambah dengan H2O. Nah, itu dari reaksi satu arah atau irreversible. Kemudian adalah reaksi bolak-balik atau reversible. Itu adalah reaksi yang berlangsung dua arah, ke kiri dan ke kanan, dan zat-zat hasil reaksi dapat dikembalikan membentuk zat reaksi. Jadi sebagai contohnya itu adalah es yang mencair, itu dari es yang mencair bisa berubah lagi menjadi bentuk es. Itu adalah hasil reaksi yang dapat dikembalikan membentuk zat reaksi. Nah, contoh reaksi kimianya di sini ada PbSO4 ditambah dengan 2 NaL itu menjadi PbL2 ditambah dengan N2SO4. Nah, itu endapan PbL yang terbentuk dapat direaksikan dengan cara menambahkan larutan Na2SO4 berlebih. Kemudian dari reaksi PbL2 ditambah dengan Na2SO4 itu menjadi PbSO4 ditambah dengan 2 NaL. Nah, dalam menuliskan reaksi bolak-balik, kedua reaksi dapat digabungkan sebagai PbSO4 ditambah dengan 2 NaL itu menjadi reaksi bolak-balik PbL2 ditambah dengan 2 NaL. Nah, di sini adalah ciri khas di mana reaksi reversible digunakan gitu. Jadi ada tanda panah yang dua arah, ke kanan dan ke kiri, atau ke kiri dan ke kanan. Kemudian jenis kesetimbangan berdasarkan wujudnya itu terbagi menjadi dua, di mana yang pertama itu kesetimbangan homogen. Kesetimbangan homogen itu adalah kesetimbangan yang terdiri dari satu macam wujud zat. Jadi baik itu dari solid, liquid, gas ataupun aqueous. Solid itu padatan, liquid cairan, gas, dan aqueous itu larutan. Jadi kesetimbangan homogen hanya terdiri jadi satu jenis wujud zat gitu. Jadi sebagai contoh di sini ada Na2 plus 3H2 itu menjadi 2NH3. Nah, di mana dari zat yang terdiri semuanya ini adalah dari berbentuk gas. Itu yang dimaksud dengan kesetimbangan homogen. Kemudian itu ada kesetimbangan heterogen. Itu terdapat beberapa wujud zat. Jadi di dalam suatu reaksi terdapat jadi lebih dari satu zat yang bereaksi. Nah, di sini sebagai contoh ada Fe2O3 plus dengan 3CO itu menjadi 2Fe plus dengan 3CO2. Nah, itu kita bisa lihat dari Fe2 itu jenisnya solid, kemudian CO itu jenisnya gas, terus menjadi Fe dan 3CO2 itu berbentuk gas. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Jadi menurut asas Le Chatelier itu ketika suatu sistem pada kesetimbangan mengalami perubahan konsentrasi, suhu, volume dan tekanan
maka sistem menyesuaikan sebagian dirinya untuk meniadakan pengaruh perubahan yang diterapkan dan keseimbangan baru bisa tercapai. Nah, itu bunyi dari asas Legetier. Kemudian di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi kesetimbangan, di mana diantaranya adalah pengaruh konsentrasi, kemudian pengaruh tekanan dan volume, dan yang terakhir itu adalah pengaruh dari suhu. Baiklah, yang selanjutnya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesetimbangan yang pertama yaitu pengaruh konsentrasi. Jadi, jika konsentrasi zat diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser menjauhi zat yang ditambah konsentrasinya. Jika konsentrasi zat diperkecil, maka reaksi akan bergeser mendekati zat yang konsentrasinya dikurangi. Pada persamaan reaksi kesetimbangan berikut, kita menggunakan A dan B aja ya biar lebih gampang memahaminya. Jadi jika konsentrasi yang A ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah B, dan begitu juga sebaliknya. Kalau konsentrasi B ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah yang A. Nah, kalau konsentrasi A dikurangin, kesetimbangan akan bergeser dari B ke A, dan begitu juga sebaliknya. Nah, selanjutnya ada contoh soal. Diketahui reaksinya itu BiCl3 ditambah H2O menjadi BiOCl ditambah 2HCl. Yang ditanya itu kemana kesetimbangannya akan bergeser kalau BiCl3-nya ditambah dan HCl-nya dikurangin. Jadi jawabannya itu, kalau BiCl3 ditambah, maka pergeseran kesetimbangan bergeser dari arah BiCl, jadi dari kiri ke kanan. Sedangkan jika HCl dikurangin, maka kesetimbangan bergeser ke arah HCl. Jadi pergeserannya itu berubah jadi dari kiri ke kanan. Yang kedua, pengaruh volume dan tekanan. Jadi jika dalam suatu sistem kesetimbangan dilakukan aksi yang menyebabkan perubahan volume bersamaan dengan perubahan tekanan, maka dalam sistem akan mengadakan reaksi berupa pergeseran kesetimbangan sebagai berikut. Pertama, jika tekanan diperbesar, volume diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi kecil. Yang kedua, jika tekanan diperkecil, volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang besar. Ini ada contohnya lagi, N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Nah, jadi jika tekanan diperbesar, reaksi bergeser ke kanan. Di kiri koefisien molekulnya kan ada 4. Dan yang di kanan ada 2, jadi maka reaksi bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil, yaitu di sebelah kanan. Jika volumenya diperbesar, reaksi bergeser ke kiri ke jumlah koefisien yang lebih besar. Nah, yang ketiga ada pengaruh suhu. Menurut Van Hoff, bila pada sistem kesetimbangan suhu dinaikkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang membutuhkan kalor atau ke arah reaksi endoterm. Sedangkan, bila pada sistem kesetimbangan suhu diturunkan, maka kesetimbangan reaksi akan bergeser ke arah yang melepaskan kalor atau ke arah reaksi eksoterm. Nah, ini ada contoh soal lagi. Reaksinya 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2 dan delta H-nya itu min 206 kJ. Jadi reaksi ke kanannya kan eksoterm, berarti reaksi ke kirinya itu endoterm. Jika pada reaksi kesetimbangan tersebut suhunya dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, yaitu ke arah endoterm atau ke arah yang membutuhkan kalor. Sedangkan jika pada reaksi kesetimbangan tersebut suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan atau ke arah eksoterm. Nah, sebenarnya selain ketiga ini ada lagi pengaruh katalisator terhadap kesetimbangan. Sebenarnya fungsi katalisator itu dalam reaksi kesetimbangan adalah untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan dan tidak mengubah letak kesetimbangan. Jadi dia tuh cuma bisa untuk mempercepat tercapainya kesetimbangan aja. Jadi sekianlah materi video pembelajaran dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.